Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam bahagia selalu. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Bapak Ibu, teman-teman dan saudara kami yang kami cintai, kadang kita selalu galau, kadang kita resah, bingung. Kenapa kita bingung? Kenapa kita resah dan kenapa kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi? Istilahnya risau dan galau. Nah, risau dan galau. Kadang kita ketakutan pada waktu tertentu yang akan dilewati. Mungkinkah kita bisa membiayai anak-anak kita sekolah? Mungkinkah kita bisa memasuki dunia yang penuh dengan retorika, dunia yang penuh persaingan? Mungkinkah usaha kita akan eksis menghadapi konglomerat yang mulai merambah kepada pelaku ekonomi rakyat? Khawatir, galau, risau. Kenapa? Ya, risau galau itu sebenarnya permainan akal kita, permainan pikiran kita. Ya, orang Jawa bilang begini, urip ora sah digawe sepaneng. Ya, urip rasa digawe sepaneng, mundak mengko puyeng. Hidup ndak usah dibuat tegang. Nanti kita menjadi bimbang, menjadi bingung, menjadi pusing. Lah hidup gimana? Ndak usah terlalu banyak dipikir, tetapi dijalani. Ya, tidak dipikir tapi dijalani. Kayak konsepnya dulu Mario Teguh, kayak konsepnya dulu Bob Sadino, almarhum pengusaha yang fenomenal, pakai celana pendek. Dia bilang terlalu banyak dipikir itu kadang membingungkan. Terlalu banyak konsep tidak bisa dijalankan. Yang penting apa? Konsep jalan, konsep jalan, konsep jalan, begitu saja. Jadi hidup itu kalau terlalu banyak teori malah bingung. Ya. Risau. Kadang kita merisaukan sesuatu yang tidak berakal logis. Kita merisaukan sesuatu yang faktanya itu belum terjadi. Hanya bahasanya itu ketakutan. Ya, ketakutan. Atau mungkin resumenya dia kebingungan untuk menapaki masa depan gitu loh. Nah, saat kita galau, tentu kita memang seperti orang yang kehilangan arah. Kita tidak bisa melihat selatan atau utara. Nah, bagaimana? Ya sudah, kalau kamu sedang galau, solusinya seperti orang kehilangan arah. Maka harus mencari kiblat, arah tuju, mencari pedoman mata angin biar ngerti utara atau selatan. Ya. Jadi kalau kita tahu arah selatan, barat, dan timur, maka kita enak. Kita mau berjalan kemana? Nah, salah satu bentuk mengatasi risau tadi, tentukan arah tuju, tentukan arah langkah. Itu yang bisa menjadi solusi mengatasi galau. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menentukan titik tuju, titik langkah, mata arah yang dituju, maka yang berikutnya adalah apa yang mau dijalankan. Apa yang mau dijalankan titik arah titik tuju tadi. Apa yang mau dijalani dengan titik tuju tadi. Ya. Setelah itu tentunya kerisauan itu diatasi karena ketakutan. Sebenarnya tidak usah perlu takut dengan situasi kondisi apapun yang sedang terjadi. Karena setiap masalah pasti ada solusi.
Setiap kali kesulitan itu bisa diurai satu persatu, step by step. Tidak ada masalah yang tidak bisa diurai. Oke? Itu. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa hidup ini harus terus berlalu. Maka risau harus diatasi. Ya, dengan arah kiblat yang pasti, arah tuju yang pasti. Yang berikutnya, yang ketiga, bekali segala kemampuan, keterampilan, daya saing, fasilitas, semuanya diatasi. Ya, semua dipersiapkan sehingga risau itu bisa diatasi, galau itu bisa dihadapi, gitu loh. Ya, seringkali karena merasa kemampuan kita kurang, takut terjadi sesuatu di jalan, takut bekalnya habis, takut nanti ada masalah. Dicari sumber risaunya apa, itu yang diatasi. Kalau sumber risaunya sendiri, ya cari teman. Kalau risaunya kurang mampu, ya udah cari teman yang mampu. Kalau risaunya uang sakunya tipis, ya udah cari tambahan uang saku. Yang penting aman dan nyaman, tidak risau, atau pinjam dulu atau ngambil tabungan dulu. Nah gitu. Itu cara-cara mengatasi kerisauan, gitu loh. Jadi jangan gampang risau. Orang yang gampang risau dampaknya begini. Pikirannya jadi tidak menentu. Mau melangkah jadi berat, ya. Hasrat minatnya tidak jadi tumbuh. Kenapa? Ya risau tadi. Yang paling utama, teman-teman yang risau itu mengalami kegalauan yang luar biasa. Bahkan bisa dipastikan orang-orang yang risau di dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan tuntas, tidak akan selesai. Orang yang fokus di dalam pikirannya, ya, galau dalam pikirannya, dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan step by step. Bisa dipastikan pekerjaannya nggak qualified. Pekerjaannya kualitasnya pasti jelek. Kenapa? Karena dia hanya asik dengan kerisauannya, tidak segera diatasi. Sebenarnya kalau ada toleransi, risau bolehlah sesaat saja, ya. Risau boleh sesaat saja, tapi bukan berarti kerisauan itu membuat seseorang harus asik dengan kerisauan dan ketakutannya. Karena risau itu berujung rasa takut. Rasa takut itu berujung dengan malas gerak. Malas gerak itu berujung dengan kegagalan aktivitas. Ya. Maka risau itu awal dari masalah dalam kehidupan. Ya. Jadi itu kawan-kawan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan pernah merasa risau. Kalau ada kesulitan sesaat, ada risau sesaat, segera diatasi, dicari mata anginnya, dicari arah kiblatnya kemana yang dituju. Kemudian dicari pula sumber kerisauannya di mana. Ya. Kenapa menjadi risau? Kenapa menjadi bingung? Oh, kekurangan uang saku, tambahi cari uang saku. Oh, kemampuan, cari teman yang membersamai agar mampu. Oh, takut sendiri, cari kawan untuk berangkat atau menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Saya pikir itu teman-teman. Selamat pagi dan semoga kita tidak lagi risau, tetapi bisa mengatasi semua persoalan yang ada dalam kehidupan ini dengan lancar. Dan semuanya bisa diatasi. Tidak ada hidup yang sulit. Ya, yang betul adalah kesulitan itu muncul karena tidak terselesaikannya sebuah masalah. Ya, kesulitan itu muncul karena tidak terselesaikannya masalah. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sumber informasi aspirasi hari ini. Semoga menjadi media informasi dan komunikasi yang bermanfaat bagi umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.